Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ihsan Marsha kembali hadir menyapa Anda dalam program Teras TVmu UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi bersama berbagai perwakilan dari Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan mengulas dan melihat berbagai ikhtiar-ikhtiar pendidikan dan juga berbagai ikhtiar lainnya yang dihadirkan oleh UHAMKA untuk persyarikatan, untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Dan Alhamdulillah kali ini kita akan bicara tentang Milad 66 tahun UHAMKA, yakni refleksi 66 tahun Milad UHAMKA dengan tema UHAMKA Mendidik, Ikhtiar Menyelamatkan Bangsa, Menyelamatkan Semesta. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya orang nomor satu di UHAMKA, yakni Pak Rektor Profesor Dr. Gunawan Suryaputro MHum, yang akan berdiskusi dan merefleksikan 66 tahun Milad Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof, jumpa lagi dalam Teras TVmu Prof untuk berbincang-bincang bersama pemirsa TVmu. Dan kali ini Prof kita bicara tentang refleksi 66 tahun Milad UHAMKA dan juga bertepatan dengan Milad Persyarikatan Muhammadiyah yang mengusung tema UHAMKA Mendidik, Ikhtiar Menyelamatkan Semesta. Seperti apa Prof? Mengawali diskusi kita Prof merefleksikan 66 tahun Milad UHAMKA ini Prof. Silakan. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA terhitung 18 November 2023 telah berusia 66 tahun. Usia yang cukup dewasa dan terkait dengan tema mendidik bangsa berikhtiar menyelamatkan semesta. Ini memang sudah menjadi kewajiban UHAMKA. Bila kita tengok atau telusuri sejarah berdirinya UHAMKA. Jadi UHAMKA ini awalnya tahun 1957 itu berbentuk Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Nah, jadi disingkat PTPG. Jadi jelas di sini sejak 66 tahun yang lalu Perserikatan Muhammadiyah ini memiliki perguruan tinggi yang khusus waktu itu ya mendidik calon-calon guru. Berarti memang sejak awal UHAMKA ini sejak berdiri berbentuk PTPG ini memang mendedikasikan diri untuk mendidik calon-calon guru. Saat itu memang awal-awal kemerdekaan tentunya sangat dibutuhkan banyak guru untuk dikirim ke pelosok-pelosok. Maka para pendiri ini menginisiasi khusus pendidikan guru. Lalu dalam perkembangannya PTPG ini 2 tahun kemudian bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu fakultas pendidikan. Ya. Lalu tahun 1979 karena semakin besar kapasitasnya, kebutuhannya pada waktu itu, maka berkembang menjadi institut, yaitu Institut Keguruan Pendidikan IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta, memiliki beberapa program studi, tidak hanya pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi juga memiliki program pendidikan IPS, lalu IPA, MIPA, dan juga waktu itu ada yang namanya filsafat pendidikan. Alhamdulillah respon masyarakat cukup tinggi, kepercayaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan tinggi karena sangat tinggi karena sejak PTPG itu memang perguruan tinggi ini memang selalu mendapatkan
tugas-tugas dari Kementerian Pendidikan untuk mendidik guru-guru program-program pemerintah. Pertama program B1, B2, lalu berubah menjadi program diploma, ya, diploma yang juga dikirim ke daerah-daerah untuk pemenuhan para guru. Kemudian pada tahun 1997 nampaknya membutuhkan fakultas-fakultas lain, tidak hanya IKIP, ya, tidak hanya FKIP, maka berkonversi berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 1997. Jadi 66 tahun ini memang diambil dari berdirinya PTBG sampai sekarang menjadi UHAMKA dengan saat ini jumlah mahasiswa pada semester genap itu 23.000, lalu semester ganjil 23.000, semester genap 17.000. Sekarang ini ada tambahan mahasiswa baru sekitar 3.400, sehingga juga kembali lagi menjadi 21.000. Dari berjumlah 46 program studi, 8 fakultas, di dalamnya ada sekolah pasca sarjana. Tentunya UHAMKA terus dituntut untuk mengembangkan kapasitasnya, terutama saat ini yang dituntut oleh UHAMKA adalah kualitasnya, ya, baik itu kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini dosennya, kualifikasi dosen, jabatan fungsional dosen. Lalu yang kedua tentu kualitas pembelajarannya, apalagi saat ini pembelajaran dituntut keras dengan metode-metode dengan menggunakan teknologi yang terkini, digitalisasi dan sebagainya sesuai dengan minat dan antusiasme mahasiswa melalui program-program yang digitalisasi online dan sebagainya. Jadi kita harus mengembangkan yang namanya blended learning maupun hybrid. Nah, ini kemajuan-kemajuan ini terus harus ditangkap oleh UHAMKA dan terus dikembangkan untuk merespon tuntutan zaman. Masya Allah. Itu kita tadi lihat perjalanan historis ya Prof. 66 tahun dari awal berdirinya PPG, IKIP, Muhammadiyah, dan juga saat ini Muhammadiyah, UHAMKA khususnya terus berlari. Dan ada pola metode bagaimana UHAMKA tadi menyesuaikan perkembangan teknologi digital, juga pola pendidikan. Dan ini menarik Prof, kita akan ulas lebih dalam tentunya dari ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMKA dalam refleksi 66 tahun milad UHAMKA. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu UHAMKA. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA dengan tema kita refleksi 66 tahun milad UHAMKA. UHAMKA mendidik, ikhtiar menyelamatkan semesta. Dan tadi kita sudah berbincang di segmen pertama melihat secara historis bagaimana hadirnya UHAMKA dan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan untuk masyarakat dan bangsa, tentunya sejalan dengan ikhtiar-ikhtiar persyarikatan. Prof, tadi kita melihat perjalanan UHAMKA ya Prof, di usianya yang 66 tahun saat ini, dan ini menjadi usia yang sangat matang untuk sebuah perguruan tinggi. Ada seperti apa Prof capaian-capaian mungkin kita bisa melihat saat ini UHAMKA dengan usia 66 tahun dan akreditasi unggul UHAMKA? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Tentu UHAMKA melalui Dharma, catur dharmanya, yaitu Dharma AIKA, Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang dijadikan dasar nilai-nilai untuk mengembangkan 3 dharma lainnya, yaitu pendidikan pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Ini capaiannya alhamdulillah, meskipun tantangannya juga cukup berat. Untuk bidang AIKA ini memang selain kita mengembangkan kurikulum terintegrasi, kami juga lebih khusus AIKA ini memang juga mempersiapkan lulusan-lulusan mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, ya, spiritual, intelektual, tapi juga emosional dan sosial. Ya, dalam hal
sosial ini AIKA memang secara real implementasi dan praktek punya program-program bagaimana mahasiswa ini dapat langsung mengamalkan ya, mengimplementasikan di lapangan. Salah satunya dalam bentuk program misalnya Al-Ma'un, di mana mahasiswa dalam waktu 1 semester itu harus bisa merealisasikan apa yang dia pelajari dalam kelas tentang AIKA itu diamalkan. Contoh, mahasiswa diberi tugas untuk memberdayakan kaum duafa, orang miskin dan sebagainya, dengan mengupayakan kemandirian ya. Jadi itu tugas, sehingga mulai dari bagaimana fundraisingnya, lalu fundraisingnya ini diberikan kepada masyarakat miskin duafa itu untuk memberdayakan diri ya secara ekonomi khususnya, sehingga dia menjadi keluarga yang betul-betul mandiri dan sanggup ya menghidupi keluarganya. Hal-hal yang demikian ini dampaknya sangat luas, khususnya untuk bagaimana ketika mahasiswa itu lulus di UHAMKA, sehingga pada dirinya itu sudah melekat tanggung jawabnya terhadap sosial kemasyarakatan, peduli terhadap manusia. Maka tidak heran kalau misalnya kemarin salah satu alumni UHAMKA dari Prodi Perbankan Syariah itu Fakultas Agama Islam itu yang sudah lama dia ikut serta untuk langsung mengabdi sekaligus relawan di Gaza Palestina, yaitu Bang Onim ya. Jadi Bang Onim ini sudah lama, dia itu alumni UHAMKA di tahun 2007. Nah, setelah itu dia ikut relawan di Palestina dan langsung terjun di Gaza. Betul-betul dia mengimplementasikan. Dia juga mengakui ketika kita undang bahwa apa yang dia pelajari di UHAMKA, kuliah di UHAMKA itu membawa dia sanggup ya untuk benar-benar sanggup bagaimana dia mendedikasikan dirinya di dunia nyata dalam hal kemanusiaan. Oleh karena itu kemarin itu Bang Onim itu kita beri penghargaan khusus yang kita beri nama Life Achievement Award kepada beliau sebagai kader Muhammadiyah, HAMKA muda yang dia mendedikasikan waktunya, dirinya untuk membela Gaza dengan aksi-aksi kemanusiaan. Ya, ini tentu ini bagian dari misi Al-Islam Kemuhammadiyan. Jadi memang kurikulum AIKA khususnya yang memberikan dasar nilai-nilai pengembangan pendidikan, pengajaran dalam bentuk desain kurikulumnya, lalu kurikulumnya diimplementasikan. Nah, begitu juga dalam hal kaitannya pengabdian masyarakat, itu memang kita terus berkolaborasi dengan ranting, cabang, daerah dan wilayah, dan juga di dalamnya ada unsur risetnya juga, penelitiannya juga, sehingga ini terus kita langsungkan sebagai bagian dari Catur Dharma UHAMKA. Nah itu Mas Isan. Ini Catur Dharma ini sebuah penegasan ya Prof. Ini hal kekhasan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, karena Dharma ketiga-4 adalah AIKA ya Prof. Al-Islam dan Kemuhammadiyan. Ini menjadi bagian penguatan bagaimana kita melihat komitmen UHAMKA dalam menyiarkan ikhtiar yang dihadirkan oleh Persyarikatan. Termasuk yang tidak banyak diketahui publik berkaitan tadi Prof yang Bang Abdillah Onim, aktivis relawan Indonesia yang selama ini mengabdikan dirinya di Gaza itu adalah alumni UHAMKA, dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat positif
inilah bagian dari bentuk kaderisasi pendidikan kader yang dihadirkan oleh UHAMKA, seperti Bang Onim yang tadi juga Prof sampaikan, inilah sosok yang melanjutkan ikhtiar-ikhtiar yang selama ini dihadirkan di UHAMKA, Prof. Nah, kaitan dengan catur dharma ini, Prof, ini artinya ini menjadi fondasi untuk akademik di seluruh fakultas ya, Prof? Ya. Wajib ada, Prof? Ya, betul. Ya, memang catur dharma ini kan secara umum perguruan tinggi itu kan harus melaksanakan tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tapi kan khusus PTN harus ada ditambah dengan dharma AIKA. Jadi AIKA ini urutannya mungkin kalau perguruan tinggi lain di nomor 4, UHAMKA nomor 1, itu sekedar urutan. Tetapi pada dasarnya 3 dharma itu memang harus dilandasi nilai-nilai AIKA. Jadi setiap mengembangkan dharma, baik itu pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, di dalamnya itu nilai-nilai AIKA terintegrasi di dalamnya. Masya Allah, catur dharma perguruan tinggi, dan justru itu terintegrasi, Prof, ya, tadi. Ya, terintegrasi. Harus ada AIKA-nya di dalam. Ya, dan di UHAMKA ini tadi, kalau di Dharma Pendidikan Pengajaran itu kurikulum terintegrasi. Jadi mata kuliah itu sudah terintegrasi. Jadi misalnya di UHAMKA yang sudah mengimplementasikan penuh itu Fakultas Psikologi. Jadi kalau di psikologi itu nggak ada misalnya mata kuliah namanya Muhammadiyah, enggak. Jadi memang mata kuliah apapun di dalamnya itu sudah membahas tentang AIKA. Jadi diintegrasi dengan ilmu itu. Lalu kita membuat buku-buku ajarnya atau referensinya itu juga sudah referensi terintegrasi. Jadi tidak terpisahkan antara nilai-nilai al-Islam dengan bahasan-bahasan di mata kuliah itu. Nah, itu dalam bentuk pendidikan pengajarannya. Dalam bentuk penelitian kita ada tema-tema penelitian yang terintegrasi. Artinya dosen melaksanakan penelitian, di dalamnya sudah penelitian yang ada nilai-nilai AIKA, misalnya penelitian di ranting, di cabang, dan juga penelitian yang subjeknya mengambil tema-tema itu. Ada tema yang terintegrasi selain tema-tema khusus tentang keilmuan, tapi pada dasarnya semuanya terintegrasi. Lalu untuk pengabdian masyarakat, tadi saya katakan pengabdian masyarakat selain mengambil lokus-lokus ya di komunitas perserikatan, juga komunitas lainnya itu sudah mengintegrasikan itu AIKA yang tadi salah satu contoh yang saya berikan tadi, mengimplementasikan program pengabdian masyarakat dengan mengambil tema Al-Ma'un. Nah, tadi itu sebetulnya bentuk dari integrasi AIKA dengan pengabdian masyarakat. Nah. Baik, Prof, kita bisa melihat kurikulum terintegrasi tadi, poin-poin bicara tentang catur dharma perguruan tinggi khususnya di UHAMKA. Baik, Prof, kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TVMU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras TVMU UHAMKA, masih bersama Profesor Dr. Gunawan Suryo Putra MHum, Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Prof, tadi kita sudah melihat lebih dalam bagaimana catur dharma perguruan tinggi di UHAMKA yang menjadi penguatan, ada kurikulum terintegrasi, dan juga bagaimana pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan al-Islam dan kemudian dan berbagai ikhtiar yang dihadirkan. Nah, kalau kita bicara tentang prestasi-prestasi atau capaian, Prof, termasuk capaian UHAMKA saat ini dengan predikat unggul, itu seperti apa, Prof? Baik, capaian atau prestasi UHAMKA sampai saat ini 2023 terkait dengan dharma-dharma tadi ya. Yang pertama tentu yang di bidang akademik, lebih khusus terkait dengan akreditasi. Saat ini UHAMKA itu terdapat 7 program studi terakreditasi unggul, 8 program studi terakreditasi A, lalu dari 46 itu, dan
satu program baru itu terakreditasi B, sisanya baik sekali. Tentu ini menjadi PR besar bagi UMK yang institusinya unggul. Apa itu PR-nya? Yang pertama, yang A itu harus konversi menjadi unggul. Lalu program yang kedua, yang baik sekali harus dinaikkan menjadi unggul. Tetapi memang tantangannya ini kaitannya dengan utamanya adalah sumber daya manusia. Ini perlu saya sampaikan, tahun ini jumlah dosen UMK itu memang 623, profesor itu baru 15, dan rektor kepala atau associate profesor itu 55. Yang paling banyak itu memang lektor, yaitu 262. Sisanya itu asisten ahli, dan ada 100 itu masih tenaga pengajar atau belum memiliki pangkat. Agar tadi bisa naik menjadi unggul, yang baik sekali maupun yang konversi, tentu UMK harus meningkatkan jumlah profesornya, ya, yang 55 tadi, begitu juga jumlah lektornya dinaikkan menjadi lektor kepala. Nah, ini menjadi PR besar agar tahun berikutnya capaiannya sumber daya manusianya itu naik signifikan, dan ini akan berdampak kepada akreditasi. Nah, ini terkait dengan akreditasi dan sumber daya manusia. Untuk pendidikan ini dari 623 memang ini yang doktor baru 183 kurang lebih, ya. Yang sedang studi itu 111. Jadi kita harus meningkatkan lagi, mendorong sekitar 300 dosen itu untuk studi lanjut. Jadi program berdasarkan capaian tadi, memang ini program prioritas UMK itu yang pertama menaikkan akreditasi, yang kedua menaikkan jumlah lektor kepala profesor, dan yang ketiga harus menaikkan jumlah dosen menjadi doktor. Nah, ini harus disiapkan UMK ke depan. Ini terkait dengan akreditasi dan institusi. Lalu yang untuk kemahasiswaan, memang UMK tahun ini mendapatkan PKM terbanyak di L2 Dikti wilayah 3. Jadi sejumlah 18 mahasiswa. PKM ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa yang kategorinya itu kegiatan mahasiswa yang prestis gitu, ya. Dan ini terkait dengan kegiatan ilmiah. Jadi biasanya kompetisinya juga tinggi. Maka karena sudah tahun 2003 ini mendapatkan yang terbanyak di L Dikti 3, ini juga harus ditingkatkan di tahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana mahasiswa memiliki prestasi akademik. Nah, begitu juga prestasi non akademik seperti olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, ini kita tetap ditingkatkan, karena jumlah mahasiswa yang 21.000 itu, ya, kalau yang berprestasi baru ratusan, itu kan masih belum signifikan. Ini juga menjadi tantangan UMK. Selanjutnya UMK tentu berpikir ke depannya itu tentang bagaimana UMK juga memiliki upaya-upaya untuk memperkuat sumber dana, ya, sumber dana. Maka UMK juga terus mengembangkan fasilitas-fasilitas, selain melayani mahasiswa juga bisa melayani masyarakat, dan juga mencari upaya-upaya di luar dana dari SPP. Ya, diantaranya kita punya usaha-usaha yang kita kembangkan, seperti usaha peternakan, lalu perusahaan yang membidangi tentang maintenance dan sebagainya. Nah, ini upaya kita
agar UHAMKA tetap bisa mengembangkan baik SDM maupun prestasi itu. Karena kan semuanya membutuhkan tidak hanya upaya manusianya saja, tapi kan juga membutuhkan dana agar bisa kita percepat akselerasinya baik kepangkatan maupun pendidikannya, termasuk prestasi itu. Itu berarti ada amal usaha sendiri juga untuk UHAMKA? Ya, amal usaha untuk memperkuat ya pendanaan UHAMKA. Insya Allah, itu kita melihat berbagai ikhtiar sudah dihadirkan dan insya Allah berbanding lurus ya Prof dengan capaian-capaian tadi kita melihat jumlah meskipun terus bertambah insya Allah mulai dari guru besar, dokter-dokternya, dan kita melihat ini capaian yang luar biasa yang dihadirkan UHAMKA tidak hanya untuk UHAMKA sendiri tapi juga untuk Perserikatan Muhammadiyah dan bangsa. Baik Prof, kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu UHAMKA dengan tema kita Refleksi 66 tahun Milad UHAMKA, UHAMKA mendidik ikhtiar menyelamatkan semesta. Dan masih bersama Profesor Dr. Gunawan Suryoputo, Rektor UHAMKA. Prof, di tema tadi UHAMKA mendidik ikhtiar menyelamatkan semesta, artinya kita melihat konteks semesta ini tidak hanya bicara dalam konteks keindonesiaan, ini jauh lebih itu secara universal, konteks global Prof. Artinya kita juga bisa melihat ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMKA dalam tataran internasional. Seperti apa Prof? Visi ataupun ikhtiar-ikhtiar internasionalisasi yang dihadirkan oleh UHAMKA Prof? Baik, terima kasih. Dalam konteks internasionalisasi, UHAMKA telah merintis kolaborasi dengan mitra-mitra luar negeri, utamanya universitas luar negeri. Kalau sebelumnya kolaborasi internasional ini masih pada tataran dharma pendidikan pengajaran dalam bentuk student mobility, misalnya student exchange, mahasiswa mitra kita dari luar seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, itu mengirim ke sini. UHAMKA juga mengirim beberapa mahasiswa ke sana. Lalu itu konteks student mobility. Lalu dalam konteks peningkatan studi dosen, itu juga kita melakukan U2U ya, antar universitas. Utamanya kita juga ingin mendapatkan sebuah waiver itu dalam bentuk fasilitas ya. Biasanya kita melakukan itu agar dosen-dosen kita bisa juga difasilitasi di sana. Saat ini kita sudah mulai melangkah kepada riset. Ya, riset ini memang upaya output akhirnya masih kepada publikasi bersama di jurnal-jurnal berreputasi ya. Kita lakukan riset kolaborasi dengan universitas yang ada di Asia, meskipun kita juga sekarang merintis riset kolaborasi di Eropa, khususnya kita ini sudah punya proyek bersama dengan Sofia University di Bulgaria. Itu kita langkah. Tentunya kolaborasi internasional ini memiliki dua keuntungan besar ya. Yang pertama, kita akan mendapatkan matching grant. Matching grant itu pendanaan ya, pendanaan. Itu tentu tidak mudah mendapatkan dana dari luar untuk melakukan riset kolaborasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dosen. Jadi sehingga dosen akan memiliki record riset internasional yang ini bisa direkognisi secara internasional. Jadi dosennya juga akhirnya terangkat karena dia memiliki mitra riset di luar negeri, di Eropa khususnya, yang dia sudah memiliki pengalaman riset. Dua ini tentu sangat berharga bagi UHAMKA dalam rangka internasionalisasi sumber daya manusianya tadi. Itu upaya terkait dengan internalisasi. Tentu
upaya-upaya lain dalam rangka internasionalisasi ini, kita juga mulai melangkah kepada pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat sekarang juga sudah kita mulai arah internasional. Ya, memang tahap pertama yang kita jadikan mitra utama itu memang PCIM saat ini ya. Karena tidak mudah juga mencari mitra NGO ya. NGO itu kalau untuk riset agak mudah ketika kita mitra sama universitas. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu harus mencari dulu ya yang tepat ya, tidak sembarang NGO. Maka alhamdulillah dengan adanya PCIM itu sangat membantu. Iya, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah itu sangat membantu untuk melakukan kolaborasi pengabdian masyarakat. Nah, ini karena tentu di sana kan harus ada yang memfasilitasi, memberikan informasi mana yang tepat untuk melakukan itu. Nah, ini kita sudah berjalan untuk melakukan ini dengan kerjasama PCIM yang baik itu di Asia, dan kita sekarang melangkah juga mencari mitra-mitra di luar Asia yang sudah mulai kita komunikasikan. Tentu ini juga keuntungannya juga tadi itu, satu, UHAMKA secara internasional atau global bisa membawa mahasiswa dan dosennya untuk melihat untuk melihat dunia lain dan keterlibatannya, kan kita menjadi global citizen. Lalu yang kedua juga ini menjadi penguat PCIM juga kegiatan di sana. Nah, ini upaya internalisasi itu diantaranya pendidikan dengan student mobility, profesor exchange atau visiting professor lecturers. Nah, kita tingkatkan ke riset. Meskipun kita sekarang hasilnya untuk publikasi, sangat mungkin yang akan datang dalam bentuk paten dan hilirisasi itu sangat mungkin. Tergantung nanti konsistensi dari UHAMKA untuk terus mendukung program-program riset internasional dan exchange baik student maupun lecturers itu, Mas. Masya Allah, ini kita melihat langkah maju dalam internasionalisasi yang dihadirkan UHAMKA. Ini Prof, kaitan mungkin harapan nih Prof, di dalam refleksi 66 tahun UHAMKA tentu untuk sivitas akademika dalam konteks peningkatan sumber daya manusia, kualitas baik itu mahasiswa ataupun SDM di UHAMKA sendiri, dan juga harapan ke depan untuk UHAMKA sendiri menapaki menyongsong tahun 67 tahun milad UHAMKA dan seterusnya nih Prof. Silakan Prof. Ya, harapan saya yang pertama, kunci dari pengelolaan UHAMKA sebagai perguruan tinggi itu terletak kepada kekuatan sumber daya manusianya. Maka catatan yang tadi saya selalu menggarisbawahi dosen yang sudah doktor, yang sudah aktif dalam penelitian itu ditingkatkan tarafnya tidak hanya nasional tapi harus internasional. Maka sekarang ada kebijakan dalam riset itu kita memprioritaskan riset internasional. Jadi tahun ini itu anggaran riset itu porsinya banyak diberikan kepada dosen yang ingin meriset internasional, itu satu. Yang kedua tadi juga yang S2 harus segera melakukan studi ya, dan saya juga selalu wanti-wanti kalau Anda 5 tahun ke depan tidak bergelar doktor, tentu Anda akan tersingkir dengan sendirinya. Dengan demikian maka nanti kualitas SDM itu akan mempengaruhi UHAMKA, keberadaan UHAMKA ini. Yang kedua, bagi mahasiswa tentu harapan kami mahasiswa nanti mendapatkan impact dari kualitas dosennya, sehingga nanti seperti kegiatan PKM menjadi bertambah, menonjol, dan juga yang non akademik lain. Dengan demikian maka nanti harapan saya kepercayaan masyarakat kepada UHAMKA terus meningkat, dan tentu UHAMKA tetap memperhatikan perkembangan masyarakat, apa yang dibutuhkan kepada UHAMKA
untuk mendidik putra-putrinya di UHAMKA. Itu Mas harapan saya. Insya Allah. Terima kasih Prof atas poin-poin yang disampaikan, tentu melihat dan merefleksikan 66 tahun milad UHAMKA dan melihat ikhtiar-ikhtiar yang telah dihadirkan mulai dari penguatan SDM, ikhtiar pengabdian masyarakat, internasionalisasi, dan tentu bagaimana UHAMKA semakin diminati oleh masyarakat. Ya pemirsa, demikian kita simak bersama refleksi 66 tahun milad UHAMKA bersama Rektor UHAMKA Profesor Dr. Gunawan Surya Putra MHUM, melihat bagaimana secara historis perjuangan yang dihadirkan oleh UHAMKA, berbagai ikhtiar-ikhtiar akademik dan juga pengabdian masyarakat, serta penguatan al-Islam dan kemudian yang hadir terintegrasi dalam setiap helaan nafas ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh UHAMKA. Tentu ini untuk persyaratan dan bangsa, dan sesuai dengan tema yang diangkat kali ini, bicara tentang UHAMKA mendidik, ikhtiar menyelamatkan semesta. Dan demikian diskusi kita dalam Teras TVmu bersama UHAMKA bersama Pak Rektor. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa melihat bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan UHAMKA dan juga harapan besar UHAMKA dengan akreditasi unggul saat ini akan terus lebih maju dan menghadirkan wajah persyaratan yang lebih berkemajuan tentunya. Akhir kata, saya Samarsa bersama segenap yang bertugas dan juga Pak Rektor Profesor Gunawan Surya Putra undur diri. Terus saksikan Teras TVmu UHAMKA. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.